Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini, di hari Paskah yang indah, yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan telah bangkit, mengalahkan maut. Tuhan sudah memerdekakan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Kita mau nyatakan haleluya bagi anak domba. Kita mau agungkan dan puji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita di kayu salib. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata
Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Hadirat Tuhan akan menyentuh kita pagi hari ini, membaharui setiap kami Tuhan. Roh Allah membaharui setiap kami Tuhan. Lidah bibir kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tubuh kami memuliakan nama Tuhan. Tiada kuasa lain selain nama Yesus yang berkuasa di tempat ini. Engkau Allah yang hidup, Allah yang bangkit Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya halama kalabala sikara bala 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 sikara bala bala. Kalabala bala 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 kala sikara bala 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 bala. Kalabala kalabahari kalabakal sikara bala bala kala. Karena kalabala bala bala la kana bala bala kalabala sikara bala bala. Karena la kana kana bala bala sikara bala bala sikara bala bala. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah mati bagi dosa kami, dan pagi ini Engkau sudah bangkit, Engkau memberi kemenangan kepada kami. Itu sebabnya kami bersorak-sorai memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran daripada kuasa Allah di tengah-tengah kami saat ini. Dan biar urapan itu mengalir dan mengalir dan mengalir terus di dalam kami. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kelepasan. Karena kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan tolong buat song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu ya Tuhan,
Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Allah. Biarlah semua ada dalam urapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada pada pagi ini, biarlah kami juga diurapi, sehingga kami dapat memberikan hati kami kepada Engkau untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan menyambung lagu, kita mau bersuka cita. Kalau tadi Ibu Gembala doa, di mana ada roh Allah, di situ ada kemenangan dan kebebasan. Amin. Maka kita mau injak-injak segala ketakutan kita. Kita mau lepaskan semua kekhawatiran kita. Kita mau lepaskan segala rasa takut kita akan sakit penyakit kita. Kita mau nyanyikan, ada kuasa dalam darah Tuhan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa.
duduk kembali Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Ada sukacita? Ada ya, haleluya. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus hadap segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dekat dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus hadap segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Berapa katakan kita lebih dari pemenang? Kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Cepat saja. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus hadap segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jemaat saja. Haleluya, kami nyatakan Kau Raja kami Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus hadap segala raja. Haleluya.
menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan kemenangan terjadi di sini. Firman Tuhan yang akan memerdekakan kita, memberikan kemenangan, kelegaan dalam hati kita. Haleluya. Kami mau tetap mengundang hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tatamu yang hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita mau katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkau kekuatan kami ya Bapa. Kekuatanku di dalam hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Haleluya. Kami menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami.
kami boleh rasakan hari lepas hari Engkau begitu indah dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau telah kumpulkan kami boleh berada di tempat ini. Di tempat ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Allah. Di tempat ini juga Tuhan, kami boleh menyembah-Mu ya Yesus. Kami boleh mengagung-agungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau dalam kehidupan kami ya Yesus. Oh haleluya. Dan biarlah sukacita yang daripada Allah ada dalam setiap kehidupan kami. Amin. Haleluya. Terutama buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Inilah Tuhan puji-pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Yang sama yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini Tuhan menjadi pengakuan kami. Haleluya. Sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu begitu besar. Haleluya. Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan Ya Yesus. sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, sebelum firman-Mu diberitakan, kami siapkan hati pikiran kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Biarlah firman Allah yang hendak Tuhan sampaikan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi bekal kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh hari bertambah hari, boleh semakin mengenal akan Allah dengan dekat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan buat hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Tuhan, berkatin hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Allah. Ya Tuhan. Biarlah firman Allah yang hendak disampaikan itu Tuhan menjadi kekuatan baru dan kehidupan kami. Menjadi Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini kami menerima berkat firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada Allah. Tuhan, inilah doa persembahan kami, doa-doa kami Tuhan yang kami alaskan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Om. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, senang pagi hari ini kita kehadiran tamu dari Kupang. Ya. Sebenarnya dari awal saya bilang sama Ibu Gembala, minta supaya Ibu Gembala di Kupang yang khotbah hari ini. Karena biasanya kan berita dari jauh itu menyegarkan. Tapi Ibu katakan, jangan saya suruh khotbah dulu karena mata baru dioperasi, takut pusing. Jadi daripada nanti Ibu Agustin pusing, saya lebih pusing nanti. Ya, puji Tuhan. Ya, saya dulu pernah ke Kupang dan di Kupang yang saya tidak bisa lupa itu CI di sana. Ya, luar biasa itu CI di Kupang. Dan Milu Pulut, ya, Milu Pulut itu juga terkenal dari Kupang. Saya punya itu di mana tadi ya? Ya, puji Tuhan. Seperti kesaksian tadi bahwa Ibu Agustin sudah hampir 1 bulan, ya. Jadi Tuhan tolong dalam pengobatannya supaya semuanya berjalan dengan lancar, dan saya percaya Tuhan baik akan menolong kita semua, ya. Dulu Brur Walangare juga pernah khotbah di sini, tapi waktu itu belum seperti ini. Kita masih separuh ruangan, ya, masih separuh ruangan. Dan puji Tuhan, ya, kalau kita jumpa lagi pada hari ini, ya, dalam keadaan sehat dengan Ibu
Agustin Makassar. Baik saudara jemaat yang saya kasihi, sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Ya, saya katakan Paskah itu satu paket ya dari kematian Yesus untuk menebus dosa kita, dan dia bangkit membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang pernah mati tetapi dia hidup kembali pada hari yang ketiga, memberikan kepada kita semua kemenangan. Ya, mohon ditampilkan. Pagi hari ini ya, sengaja saya ambil gambar dua-dua ya, karena ini Paskah satu paket, bicara tentang kematian, dan oleh darah Yesus kita dibebaskan dari dosa, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, buat kita sebagai orang-orang percaya, mungkin cerita tentang kematian dan kebangkitan itu adalah sesuatu yang sering kita dengar. Ya, mungkin saudara sudah hafal cerita tentang bagaimana Yesus mati dan bangkit. Tapi pertanyaannya adalah, ya, ini yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, ya, menjadi tema kita, bahwa apakah kita sudah mengalami kuasa kebangkitannya? Ya. Itu yang sangat penting, saudara-saudara. Ya. Ketika kita sebagai orang-orang percaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan itu, maka ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan lewat kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan buka dalam 1 Petrus Fatsal yang pertama, ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang ketujuh. Saya minta operator untuk membuka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai kepada ayat yang ketujuh. Karena panjang saya baca ayat 3, Bapak Ibu baca ayat 4 ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai kepada ayat yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saya mempelajari latar belakang surat Petrus ini, ya, bahwa orang-orang percaya pada saat itu mengalami penderitaan, mengalami tekanan, tidak adanya kebebasan untuk memuliakan Tuhan, bahkan mereka dihukum, dipenjarakan karena mempertahankan iman. Ya. Jadi latar belakang dari surat Petrus ini, kenapa sampai Petrus memberikan nasihat kepada kita bahwa setelah kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus,
supaya kita bisa memelihara iman kita, agar kita bisa bertahan di dalam iman, ya. Kalaupun kita harus mengalami berbagai pencobaan, mengalami berbagai tekanan, ya. Kalau kita menderita karena Kristus, itu adalah kebahagiaan. Ya. Jangan sampai kita menderita karena kebodohan, ya. Karena kita melakukan kejahatan, karena kita tetap di dalam dosa, karena kita menipu, karena kita mencuri, lalu kita menderita. Itu baru namanya kebodohan. Ya. Nah, tetapi murid-murid pada waktu itu, ya, mereka mempertahankan kebenaran. Nah, itulah yang Petrus ingin supaya kita sebagai orang-orang percaya juga kita boleh mengalami tantangan, boleh mengalami ujian, tapi kita akan tetap bertahan kalau kita mengalami kuasa kebangkitannya. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, ya. Kalau kehidupan kita orang Kristen, kita mengalami kuasa kebangkitan. Yang pertama, bahwa kita akan hidup penuh pengharapan. Amin, saudara-saudara. Yang membuat kita penuh pengharapan karena kita yakin Allah kita dia bangkit. Ya. Tadi di ayat yang ketiga dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Apapun yang terjadi, kita sebagai orang percaya kita berharap akan pertolongan Tuhan. Ya. Tadi Ibu Agustin katakan apapun yang terjadi, ya kita mau berserah sama Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang percaya kita harus tetap punya pengharapan. Ya, kalau kita punya pengharapan, saudara-saudara, saya percaya ketakutan Tuhan akan ganti, kekhawatiran Tuhan akan ganti dengan iman yang sepenuh kepada Tuhan. Murid-murid pada waktu Yesus mati, kita tahu murid-murid kocar-kacir, saudara-saudara. Ya. Ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang menyangkal. Ada 2 orang yang pergi ke Emmaus, dia jalan, ya sedang menceritakan tentang gurunya, sedang menceritakan tentang siapa Yesus. Ya. Mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata pada hari yang ketiga akan bangkit. Ya. Biasa kalau bicara kematian, bicara penderitaan, bicara kesusahan, kita lupa akan janji Tuhan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. 2 orang yang pergi ke Emmaus, dia lagi bicara tentang Yesus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus kita, Yesus yang hidup. Ya, dia bisa menerobos suatu keadaan ketika murid-murid ada di kamar dalam ketakutan, ketika mereka sedang berada dalam ketakutan yang luar biasa, Yesus menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Ya. Kedua murid yang sedang berjalan di Emmaus, Yesus berjalan bersama dengan mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Apapun kondisi kita pada hari ini, kalau ada kuasa Yesus Kristus, kita akan melihat kemenangan. Ya. Kita harus jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Ya. Di mana ada Yesus, di situ ada kebangkitan rohani. Di mana ada Yesus ada kebangkitan iman. Ya. Ketika Ibu Yesus membuat pesta, anggurnya kurang. Yesus hanya berkata, tunggu. Ya. Dan Yesus melakukan mujizat yang pertama pada waktu itu. Ya. Saudara yakin dalam Yesus masih ada mujizat? Di mana ada Yesus,
Dia akan lakukan sesuatu. Karena itu sebagai orang percaya yang sudah berkali-kali kita merayakan Paskah, kita harus yakin hidup kita harus penuh dengan pengharapan. Ya, jangan sampai kita hilang harapan. Ciri orang yang penuh pengharapan, saudara-saudara. Ya. Coba kita lihat dulu dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Allah mengetahui apa yang menjadi beban kita. Allah tahu apa penderitaan kita. Allah tahu apa pergumulan hidup kita. Karena Dia mempunyai rancangan mengenai damai sejahtera buat kita, supaya kita tetap yakin bahwa Dia sedang merancangkan dan memberikan masa depan atau hari depan yang penuh harapan. Ya. Kalau kita membaca ayat ini, harusnya nggak ada orang Kristen yang putus asa. Ya. Tuhan tahu. Ya. Mungkin saudara punya tangisan pada hari ini, mungkin saudara sedang punya beban pada hari ini, sementara suamimu tidak tahu. Ya. Tapi Tuhan, Dia mengetahui, saudara-saudara. Ya, saya senang dengan kata-kata sebab Allah ini mengetahui. Ya, Dia Maha tahu. Ya, bahkan orang yang punya rancangan yang jahat buat kita juga Dia tahu. Jadi bagaimana caranya Allah akan menyelamatkan kita, Dia tahu, saudara-saudara. Karena itu dikatakan Dia tidak merancang kecelakaan. Ya, Dia tidak merancang kecelakaan. Baik, saudara-saudara, ya, orang yang hidup dalam pengharapan, ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya ini, saudara-saudara. Apa, saudara? Penuh semangat. Orang yang punya pengharapan nggak loyo pada waktu menghadapi persoalan. Ya, mantap. Orang yang penuh pengharapan dia tetap semangat. Ya. Sekalipun kita sedang ditekan, sekalipun kita sedang menderita, sekalipun kita sedang susah, hari ini kita melalui kuasa kebangkitan Yesus, kita akan tetap semangat. Ya. Ya, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat, apa saudara? Dapat menanggung penderitaannya. Ya, jadi kalau kita semangat, pasti kita dapat menanggung penderitaan itu. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Nah, ini kalau semangat yang patah itu, kata firman Tuhan, itu hanya akan mengeringkan tulang, membuat kita tidak berdaya kalau semangat itu patah. Karena itu pagi hari ini, saudara, saya kepingin semua jemaat, bahkan semua yang ada di dalam ruangan ini, bukan hanya kita tahu berita Paskah, tetapi kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Sehingga semua kita punya pengharapan. Ciri orang yang punya pengharapan itu penuh semangat. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Ya. Adakah saudara yang semangatnya patah hari ini? Ya, kita harus bangkit. Di hari Paskah ini, kita harus ada pengharapan di dalam Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan dengan kuasanya. Ya. Yang pertama, penuh semangat. Yang kedua, saudara-saudara, penuh apa? Penuh dengan sukacita, sabar dan tekun. Ya. Orang yang punya pengharapan,
dia akan ada sukacita senantiasa. Ya. Dan dia bisa sabar menghadapi penderitaan. Dia tetap tekun berdoa. Karena apa? Dia yakin ada pertolongan Tuhan. Ya. Dia yakin Tuhan bisa mendengar. Ya. Di mana ayatnya? Kita bisa buka dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, orang yang punya pengharapan, yang penuh pengharapan, dia akan bersukacita ya, di dalam pengharapan. Dia akan sabar dalam kesesakan. Ya, sedikit sesak, kita sabar. Ya, dan terus bertekun di dalam doa. Karena doa orang benar itu besar khasiatnya. Ya. Jadi doa satu kali belum dijawab, doa lagi. Ya, belum dijawab juga doa lagi. Mungkin Tuhan punya jawaban yang lebih indah dari apa yang kita doakan. Ya. Dan orang yang mengalami kuasa kebangkitan yang kedua, ya tadi yang pertama apa? Penuh pengharapan. Lalu yang kedua, ada kuasa kesaksian. Nah ini dia. Ya. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, ada kesaksian dalam hidup kita, ada keberanian untuk kita bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan dan tentang apa yang Tuhan buat. Ya. Di Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya. Ini luar biasa saudara, ketika murid-murid setelah dia kumpul di loteng Yerusalem, setelah dia mengalami kuasa kebangkitan itu, mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya bimbang dengan kematian Yesus, tetapi setelah dia tahu bahwa Yesus bangkit, mereka suruh menunggu di loteng Yerusalem. Mereka harus berdoa menanti janji Bapa. Setelah pengalaman itu saudara-saudara, ya, dengan kuasa yang besar, kesaksiannya itu penuh dengan kuasa saudara-saudara. Ya. Kalau dia bercerita saudara-saudara, itu membuat orang mengagungkan Tuhan, membuat orang memuliakan Tuhan karena perkataannya penuh dengan kuasa. Ya. Dan dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kemarin Jumat Agung tema kita adalah semua karena anugerahnya. Ya. Kalau semua kita bisa jalani hidup ini, itu karena ada kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Ya. Murid-murid setelah mengalami kuasa kebangkitan, ya, ada kuasa kesaksian dan hidupnya itu dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya. Kasih karunia itu luar biasa saudara-saudara, karena pada saat kita tidak mampu, kasih karunia Tuhan berikan kepada kita untuk kita memampukan, untuk kita dimampukan menghadapi berbagai macam kesulitan. Jadi Tuhan berikan kasih karunia, ya, Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan untuk kita mampu menghadapi berbagai kesulitan. Ya, karena itu pagi hari ini saudara, kita harus punya kerinduan untuk kita mengalami kuasa kebangkitannya itu. Ya. Yang kedua, kuasa kesaksian dan hidup dalam kasih karunia. Lalu yang ketiga adalah dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya. Biar cuma satu yang amin, tapi saya tetap aminkan bahwa kalau kita alami kuasa kebangkitan, kita akan dipelihara. Ya.
Haleluya ya. Coba saudara periksa di ayat yang kelima tadi, pembacaan ayat pokok kita. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kita sedang menanti keselamatan itu akan diberikan kepada kita. Tapi sementara kita menanti keselamatan, Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Akan menghadapi masa yang sukar. Tetapi janji Tuhan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karenanya ini yang penting, saudara. Bagaimana kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan? Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita ragu akan kuasa Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita kalau kita tetap menjaga iman kita. Ya. Sambil kita menanti keselamatan di akhir zaman itu, kita tetap pelihara iman kita kepada Tuhan. Itu sebenarnya pesan yang Petrus ingin sampaikan kepada umat Allah yang tersebar di Asia Kecil pada saat itu. Ya, supaya apa? Mereka tetap memelihara imannya. Ya, karena kita sudah dibangkitkan. Ya, kita sudah mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita kembali ke laptop. Ya, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ada satu ayat yang kita akan buka dalam Yohanes pasal 17 ayat 22. Selama aku bersama mereka, perhatikan ini adalah kata Tuhan Yesus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara-saudara, Yesus, dia memelihara kita di dalam namanya. Ya, di dalam nama Allah kita, dia memelihara kita. Ya. Engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Saudara-saudara, begitu luar biasa Allah kita. Dia bukan hanya menjanjikan keselamatan, tapi juga dia berjanji bahwa dia akan memelihara. Ya. Dia akan menjaga. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ya, Tuhan mau, saudara. Kecuali kalau memang kita yang mengeluarkan diri dari anugerah Allah. Ya, itu lain urusan. Tetapi kalau Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan beri kekuatan kepada kita, apapun yang terjadi kita mau tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, ya, maka saya percaya ayat ini berkata tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ya, semua kita akan mengalami keselamatan itu. Nah, hal yang penting, saudara-saudara, hal yang penting di dalam Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Bagaimana kita bisa tetap memelihara iman kita?
kita harus sering mendengar firman Allah. Karena ketika kita mendengar firman Allah, iman kita dibangkitkan, iman kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita punya pengharapan baru di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, agar kita mengalami kuasa kebangkitannya, kita harus memelihara iman. Ya. Kalau kita ingin merasakan, kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan, kita harus bisa menjaga, kita harus pelihara iman kita. Jangan sampai kendor, jangan sampai iman kita lemah, jangan sampai iman kita loyo. Kita harus bangkit, karena Yesus juga sudah bangkit dari kematian. Ya. Jadi supaya kita mengalami kuasa kebangkitan, kita harus memelihara iman. Bagaimana caranya memelihara iman? Ya, agar iman kita tetap terpelihara, kita harus sering dengar firman Tuhan. Atau saudara sering membaca firman Tuhan. Karena ketika saudara baca firman, iman itu seperti dibangkitkan. Ya, iman kita yang mungkin lemah, begitu kita baca firman, kita ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kita bangkit lagi. Kita ada pengharapan baru lagi, ada kekuatan baru lagi, ya. Dan saya percaya saudara, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengalami. Ya, itu yang saya harapkan. Kita semua mengalami kuasa kebangkitan itu. Bagaimana caranya? Kita jaga, pelihara iman kita. Ya. Bagaimana supaya iman itu terpelihara? Kita harus baca firman. Ya, tidak boleh tidak. Ya, kalau kita lebih sering dengar berita dunia, yang ada kadang-kadang ketakutan bertambah. Ya. Kalau kita lebih banyak berita dunia ini, ya, ketakutan bisa bertambah dalam kita. Tapi kalau kita lebih banyak baca firman, iman kita semakin dikuatkan. Ya. Kalau iman kita kuat, kita mampu menghadapi apapun. Bahkan kita yakin, ya, sekalipun mungkin dokter atau manusia berkata, ini sulit, ini tidak gampang. Tapi kalau kita dengar firman pada hari ini, orang yang mengalami kebangkitan, yang pertama, dia hidupnya penuh dengan pengharapan. Ya, kita nggak putus asa. Kita punya semangat, ya, kita penuh sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Dan yang kedua, kita yakin Tuhan akan pelihara kita, ya, dengan memberikan kekuatan supaya kita mampu. Ya. Lalu yang ketiga, ya, diberi kekuatan, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini semua yang hadir kita akan mengalami lawatan Tuhan, ya, kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu, biar kita berani bersaksi dan kuasa Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya dekat Allah kita bisa tenang. Ya, kalau kita dekat dengan berita dunia, kita penuh kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Tetapi dekat dengan Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ya. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sertai